Tahun 2019, ku mulai tugas sebagai pemimpin. Ku tahu Tuhan mengangkatku dan aku akan melakukan tugas dengan baik. Setiap hari aku disibukkan dengan rapat, menyelesaikan masalah saudara-saudariku dalam tugas, memantau kemajuan pekerjaan, dan aku merasa sangat puas. Setelah beberapa saat, karena tugas administrasi, beban kerjaku meningkat. Aku bekerja sampai larut setiap hari dan merasa sedikit sibuk. Kupikir, mengkhawatirkan semua pekerjaan itu berat dan melelahkan. Pikiranku kalut setiap hari. Ini tidak semudah melakukan tugas individu. Kemudian, aku pergi ke pertemuan kelompok saudari Chow. Kupikir, aku dahulu rekan saudari Chow. Dia bertanggung jawab dalam tugasnya dan aktif mencari kebenaran untuk menyelesaikan kesulitan. Dia mengawasi pekerjaan di kelompok ini, jadi aku tak perlu khawatir. Setelah itu, aku jarang bertemu dengan kelompok mereka. Suatu malam, beberapa saudara-saudari menulis untuk memberitahu pekerjaan kelompok saudari Chow memiliki masalah dan kekurangan. Lalu memintaku segera menyelesaikan masalah itu. Aku bermaksud melihat firman Tuhan lebih dulu dan mencari solusi. Tetapi banyak masalah yang harus kutangani hingga butuh waktu lama. Kupikir, sudah larut dan aku lelah, aku tak bisa melakukan ini. Lagi pula, sudah kutulis surat untuk saudari Chow tentang masalah dan kekurangannya. Dia bertanggung jawab, jadi dia akan berinisiatif menyelesaikannya dan tak perlu kukerjakan sendiri. Jika melakukan semuanya sendiri, bagaimana bisa selesai? Aku akan bersekutu tentang ini di pertemuan saja. Lalu setelah aku memeriksanya, saudari Chow sudah bersekutu dengan kelompok itu. Dan semua bisa beri jalan penerapan untuk selesaikan masalah. Ini membuatku merasa tak perlu khawatir tentang saudari Chow memimpin kelompok itu. Setelahnya tak kutanyakan pekerjaan kelompok itu. Setelah beberapa waktu, aku pergi ke pertemuan dengan kelompok saudari Chow dan mendapati persekutuan saudari Chow berbelit-belit. Dia berbicara lama dan tidak jelas. Kupikir, apa keadaannya sedang buruk? Mengapa dia bicara tidak jelas? Namun kupikir, dia mungkin gugup karena aku di sini. Dia mungkin hanya perlu waktu menyesuaikan diri. Aku punya pekerjaan lain saat ini. Jadi, aku pergi tanpa bersekutu dengannya. Belakangan aku mendapati kerja kelompok itu tidak efektif. Kupikir, apa ada masalah dalam kelompok itu? Namun kupertimbangkan lagi, mereka baru saja bersekutu tentang masalah dan kekurangan dalam tugas. Semua orang siap berubah. Wajar jika hasilnya kurang baik sekarang. Saat menyadari itu, aku tak memikirkannya lagi. Kemudian saudari Wang memberitahuku. Saudari Chow terobsesi dengan status tak bisa bekerja sama dan tak cocok menjadi pemimpin. Kupikir, saudari Chow agak terlalu fokus pada status, tapi dia bertanggung jawab. Jika tak bisa bekerja sama, itu pasti karena keadaan dia buruk dan dikendalikan oleh watak rusaknya. Dia hanya butuh waktu menata diri. Kemudian, aku berkata kepada saudari Wang, saudari Chow bertanggung jawab dalam tugasnya dan dia pemimpin yang cakap. Jika dia menunjukkan kerusakan, kita bisa coba membantunya dan menyingkap dia berdasarkan masalahnya. Aku sibuk hari ini, jadi tak punya waktu. Aku akan bersekutu dengannya nanti. Saat saudari Wang mendengarku mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian karena sibuk dengan tugas lain, aku lupa tentang persekutuan dengan saudari Chow. Suatu malam, aku tiba-tiba teringat. Aku tidak tahu tentang keadaan saudari Chow. Haruskah aku pergi menemuinya? Namun aku berpikir, kualitas dia bagus. Dulu saat keadaannya buruk, dia bisa dengan cepat mencari kebenaran. Kali ini dia pasti bisa menata dirinya juga. Dia tinggal jauh dariku, jadi jika aku ke sana, jika dia tak di rumah, bukankah perjalananku menjadi sia-sia? Lupakan saja, aku akan melakukannya bulan depan. Aku sangat tercengang saat memeriksa pekerjaan mereka di akhir bulan. Ada banyak masalah dan kekurangan dalam pekerjaan saudari Chow. Pekerjaannya juga makin tidak efektif. Saudara-saudari yang dia awasi dalam keadaan negatif, dan pekerjaan mereka sangat terpengaruh.
Saat itulah aku sadar situasinya serius. Aku segera mendatangi saudari Chow untuk bersekutu dan menunjukkan masalahnya. Tapi dia tak menerimanya, beralasan dan mendebat dia tak mengenal dirinya. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekanku, kami memutuskan saudari Chow tidak bisa lagi menjadi pemimpin kelompok dan mencopot dia. Setelah itu, saudara-saudari melaporkan. Saudari Chow iri hati, mengabaikan tugas dan terlibat perselisihan. Yang menyebabkan seorang saudari merasa terkekang, depresi, dan ingin meninggalkan tugas. Saudari Wang melaporkan keadaan saudari itu tapi ditolak. Para saudari lain juga merasa dibatasi dan tugas mereka terpengaruh, menghambat pekerjaan selama beberapa bulan. Setelah saudari Chow diganti, apa dia akhirnya mengenal dirinya? Tidak. Bukan saja tidak bertobat, dia membalas dendam terhadap yang lain. Setelah menyingkapnya, dia tidak memahami atau menyesali perbuatan jahatnya. Dia bukan orang yang menerima kebenaran. Itu benar. Benar. Lalu karena gagal melakukan kerja nyata, melalaikan tugas, tidak mengganti saudari Chow tepat waktu, dan sangat merugikan pekerjaan gereja, aku juga diganti. Saat itu, aku merasa sengsara. Saat itulah aku mulai merenungkan, mengapa saudari Chow begitu lama terlibat iri hati dan sangat mengganggu pekerjaan gereja. Tapi aku buta dan tak mengenalinya. Yang ku tahu, aku tak melakukan kerja nyata dan tak bisa menilai orang lain. Tapi aku juga tak fokus memahami dan menganalisis watak rusakku sendiri. Lalu bagaimana kau bisa mengenal dirimu? Dalam sebuah pertemuan, aku melihat firman Tuhan berkata pemimpin palsu tidak melakukan kerja nyata. Sebelum aku akhirnya punya pemahaman. Firman Tuhan berkata, pemimpin palsu tak mengetahui atau menindaklanjuti keadaan pengawas kelompok yang sebenarnya. Ataupun mempelajari, mengikuti, atau berusaha memahami situasi tentang jalan masuk kehidupan, sikap terhadap pekerjaan dan tugas, berbagai sikap terhadap Tuhan, dan kepercayaan kepada Tuhan dari para pengawas kelompok dan staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan penting. Pemimpin palsu tidak mengetahui tentang perubahan atau kemajuan mereka, atau berbagai masalah yang muncul selama pekerjaan mereka. Khususnya yang berkaitan dengan dampak kesalahan, dan tentang umat pilihan Tuhan, kesalahan, dan penyimpangan dalam berbagai tahap pekerjaan. Pemimpin palsu tidak tahu apapun tentang itu. Karena tidak tahu apapun tentang rincian ini, mereka menjadi pasif ketika masalah muncul. Ketika bekerja, para pemimpin palsu tidak peduli dengan semua rincian ini. Mereka hanya mengatur para pengawas kelompok dan kemudian menganggap tugas mereka sudah selesai setelah menyerahkan pekerjaan. Mereka yakin bahwa sesudah melakukan hal itu, pekerjaan mereka telah selesai dan masalah-masalah selanjutnya tidak ada kaitannya dengan mereka. Karena mereka gagal mengawasi, membimbing, dan menindaklanjuti para pengawas, karena mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka di area ini, pekerjaan menjadi kacau. Inilah yang dimaksud dengan lalai sebagai pemimpin atau pekerja. Pemimpin palsu, apakah orang semacam ini bodoh? Mereka bodoh dan bebal. Apa yang membuat mereka bodoh? Mereka menaruh kepercayaan mereka begitu saja, meyakini bahwa karena saat mereka memilih orang ini bersumpah dan berjanji, serta berdoa sambil menangis, tak mungkin ada masalah serius dengan dirinya, dan masalah takkan pernah muncul. Pemimpin palsu tidak memahami natur orang atau apa arti watak yang rusak. Mereka berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa berubah setelah terpilih sebagai pengawas? Bagaimana mungkin orang yang tampak serius dan dapat diandalkan mengabaikan pekerjaannya? Itu tidak mungkin. Mereka sangat berintegritas. Pemimpin palsu punya imajinasi seperti itu dan terlalu mempercayai intuisinya, sehingga akhirnya mereka tidak mampu mengatasi masalah yang timbul dalam diri pengawas tersebut, dan tidak mampu segera mengganti dan memindahkannya. Ini adalah masalah dengan para pemimpin palsu, bukan? Iya. Dan apa masalahnya di sini? Apakah pendekatan pemimpin palsu terhadap pekerjaan ada kaitannya dengan kemalasan? Di satu sisi, mereka pikir itu bukan lingkungan yang cocok dan juga tidak nyaman.
Jadi dengan begitu saja mengirim seorang pengawas berkata dalam hati, sudah diselesaikan. Aku bisa mengabaikannya. Penganiayaan si naga merah yang sangat besar makin parah. Terlalu berbahaya. Selain itu, sangat sulit untuk sampai ke sana. Lebih baik, sebisa mungkin aku menghindari masalah. Apakah ini kemalasan? Ya, ini kemalasan. Ini keserakahan akan kenyamanan jasmani. Di sisi lain, mereka juga punya kelemahan besar. Mereka cepat percaya orang berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Dan ini disebabkan karena tak memahami kebenaran, bukan? Apakah ini cara firman Tuhan mengevaluasi setiap orang? Mengapa engkau harus percaya pada orang padahal Tuhan tidak? Alih-alih menilai orang dari penampilan, Tuhan selalu memeriksa hati mereka. Jadi mengapa orang begitu sembarangan menilai dan mempercayai orang lain? Pemimpin palsu terlalu sombong, bukan? Mereka berpikir, aku tak salah saat melihat orang ini. Takkan pernah ada masalah nantinya. Mereka pasti tak suka bermain-main, bersenang-senang, dan melalaikan pekerjaan. Mereka sungguh dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Mereka takkan berubah. Jika berubah, itu pasti aku keliru tentang mereka, bukan? Logika macam apa ini? Apakah engkau sejenis orang yang ahli? Inikah keahlian khususmu? Apakah engkau memiliki penglihatan sinar X? Engkau bisa saja hidup bersama orang ini selama beberapa waktu. Tapi akankah engkau mampu melihat siapa mereka yang sebenarnya tanpa lingkungan yang cocok? Untuk menyingkapkan natur dan esensi mereka sepenuhnya? Jika mereka tidak disingkapkan oleh Tuhan, engkau bisa saja hidup berdampingan dengan mereka selama 3 atau bahkan 5 tahun. Dan pasti tetap bergumul untuk melihat natur dan esensi seperti apa yang mereka miliki. Bukankah lebih sulit ketika engkau jarang bertemu atau jarang bersama mereka? Engkau menilai mereka berdasarkan beberapa kalimat dari mereka. Engkau begitu mudah untuk percaya. Dalam hal ini bukankah engkau bersikap terburu nafsu? Bukankah pemimpin palsu tak bertanggung jawab saat bekerja seperti ini? Amin. Tuhan mengungkapkan bahwa pemimpin palsu mendambakan kenyamanan dan tidak bertanggung jawab dalam tugas. Saat orang yang berwenang ditemukan, mereka mudah percaya berdasarkan ide mereka. Mereka tak menindaklanjuti dan tak bersusah payah memeriksa pekerjaan. Mereka sebisa mungkin mengubur masalah. Hasilnya adalah kerusakan serius pekerjaan gereja. Melihat Tuhan mengungkap berbagai manifestasi pemimpin palsu, aku merasa Tuhan menyingkapku di depanku. Aku merasa tak nyaman dan bersalah. Sebagai pemimpin, aku sangat tidak bertanggung jawab. Agar lepas dari kekhawatiran dan penderitaan, aku tidak menindaklanjuti pekerjaan. Hanya mengandalkan kesan sesaatku tentang Saudari Chow dan berpikir dia pemimpin kelompok yang bertanggung jawab, jadi aku tidak mengawasi pekerjaannya. Saat melihat pekerjaannya bermasalah, dan aku harus menderita untuk menyelesaikannya, aku tak melakukan kerja nyata, dengan alasan semua orang juga bekerja dengan meraba-raba. Saat yang lain melaporkannya sebagai pemimpin kelompok yang tak sesuai, aku masih menganggap itu hanya kerusakan sementara, juga itu tidak akan memengaruhi tugasnya. Aku terus menunda menyelesaikan masalah Saudari Chow. Sampai akhirnya pekerjaan kelompok lumpuh. Dan jalan masuk kehidupan saudara-saudariku terganggu. Aku sangat bodoh dan tidak bertanggung jawab. Aku adalah pemimpin palsu yang mendambakan kenyamanan dan tak melakukan kerja nyata. Faktanya adalah para pemimpin dan pekerja yang dipilih gereja, termasuk aku, belum sempurna. Kami punya banyak watak rusak. Bisa menyebabkan kekacauan dan gangguan dalam tugas kami. Bahkan jika kami berperilaku baik, bukan berarti kami memenuhi syarat. Kami tak mengerti kebenarannya, hanya melihat penampilan luar, tak bisa melihat jelas esensi orang. Jadi kami harus sering menindaklanjuti dan mengawasi pekerjaan orang lain agar bertanggung jawab. Itu benar. Aku tidak mengerti kebenaran, tetapi begitu percaya diri. Dan akibatnya sangat merugikan pekerjaan gereja. Aku juga melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Setelah menyadari ini, aku merasa menyesal.
Jika aku tak merasa benar, malas, atau serakah akan kenyamanan saat saudari Wang mengingatkanku, tapi menyelidiki dan memecahkan masalah tepat waktu, memberhentikan saudari Chow, aku tak akan begitu menghambat pekerjaan gereja. Itu benar. Aku tidak hanya gagal menguntungkan pekerjaan gereja dalam tugasku. Aku menjadi kaki tangan iblis dan pelindung para pemimpin dan pekerja palsu. Makin dipikirkan, makin sengsara perasaanku. Aku teringat bagaimana saat Tuhan yang berinkarnasi bekerja, Dia mendatangi setiap gereja. Dia menderita dan membayar mahal. Menghadapi semua kerusakan dan kekurangan kita, Tuhan tanpa lelah mempersekutukan kebenaran dan membantu kita. Tuhan bekerja keras untuk sepenuhnya menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Itu benar. Namun aku makhluk ciptaan yang tak paham kebenaran, tak bisa melihat dengan jelas. Dan aku tak ingin menderita dan membayar dalam tugas. Aku tak menyelesaikan masalah tepat waktu. Dan sangat merugikan pekerjaan kami. Melakukan tugas seperti ini membuat Tuhan jijik dan benci. Begitu menyadari ini, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku salah. Aku ingin merenungkan diri dan bertobat. Tolong kasihanilah aku. Jadi bagaimana kau merenungkan diri? Caranya? Ketika itu, aku membaca 2 kutipan saat Tuhan menyingkap pemimpin palsu. Banyak pekerjaan yang tertunda karena pemimpin palsu tidak memeriksa dan mengawasi segala sesuatu. Tidak menyelesaikan masalah karena sangat lalai dalam tugas mereka. Tentu saja, itu karena mereka melalaikan tanggung jawab mereka. Mereka menikmati keuntungan status dan suka meneriakan slogan. Mereka tak mau terlibat dalam tugas spesifik yang seringkali menyebabkan banyak masalah dengan tugas-tugas tertentu dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah-masalah. Seringkali tak seorang pun yang datang untuk menanyakan atau memperbaiki penyimpangan kerja lama setelah penyimpangan-penyimpangan ini terjadi. Demikian pula seringkali ada kesalahan besar dalam pekerjaan, yang bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya, tetapi mereka buta terhadapnya. Menyelesaikan masalah-masalah ini tentu saja tidak mungkin. Ketika masalah pekerjaan tidak diselesaikan, ketika penyimpangan tidak diperbaiki, dan kesalahan tidak segera ditangani, efisiensi kerja akan sangat terganggu. Pekerjaan itu sekadar dilaksanakan, tetapi apa pengaruhnya dalam mempersaksikan tentang Tuhan? Apakah itu bermanfaat bagi orang ketika mereka melihatnya dan meninggalkan kesan? Apakah itu menginspirasi mereka menyelidiki jalan yang benar? Sama sekali tidak. Pekerjaan itu tak memberi dampak apapun karena pemimpin palsu lalai dan membuat terlalu banyak kesalahan. Jadi, saat melaksanakan berbagai bagian pekerjaan, sebenarnya ada banyak masalah, penyimpangan, dan kesalahan yang harus diselesaikan dan diperbaiki oleh para pemimpin palsu. Tapi karena mereka tak terbeban dan hanya berperan sebagai pejabat tapi tak melakukan pekerjaan nyata, sebagai akibatnya mereka menyebabkan kekacauan, sehingga beberapa kelompok tercerai-berai. Para anggota saling meremehkan dan mencurigai, dan bahkan menjadi waspada terhadap rumah Tuhan. Dihadapkan dengan hal ini, para pemimpin palsu tidak melaksanakan pekerjaan tertentu. Amin. Di luarnya, pemimpin palsu tidak dengan sengaja melakukan kejahatan seperti antikristus, yang sengaja membangun wilayah dan menempuh jalan sendiri. Namun, dalam lingkup pekerjaan mereka tak mampu cepat menyelesaikan berbagai masalah yang disebabkan oleh pengawas. Mereka tak mampu mengganti para pengawas yang punya kualitas di bawah standar, yang sangat merugikan pekerjaan gereja. Dan semua ini juga disebabkan oleh kelalaian para pemimpin palsu. Amin. Amin. Aku melihat bagaimana Tuhan menyingkap kelalaian para pemimpin palsu. Bagaimana mereka tak memeriksa pekerjaan, tak mengawasi orang yang bertanggung jawab. Lalu akibatnya banyak masalah yang tak bisa diselesaikan. Dan pekerjaan rumah Tuhan sangat dirugikan. Aku merenungkan tindakanku. Aku mendambakan kenyamanan, mengabaikan tugas, dan tidak bertanggung jawab. Aku mempercayai saudari Chow berdasarkan gagasanku, tak mengawasi pekerjaannya.
Saat orang lain melaporkan masalah saudari Chow, aku mengabaikan, tak menyelesaikan masalah atau memberhentikannya. Yang memungkinkan dia memicu perselisihan, mengacau dan mengganggu kelompok tak berperan positif, menyebabkan pekerjaan kelompok tidak efektif, dan sangat menunda kemajuan. Itu Iya, benar. Saat saudara-saudarinya memberi nasihat, dia menindas, mengasingkan dan juga menekan mereka, menyebabkan kelompok itu merasa dibatasi dan tidak termotivasi dalam tugas. Tapi aku tak tahu dan berpikir dia bekerja dengan baik. Rumah Tuhan menjadikanku pemimpin, dan bukan saja aku gagal bertanggung jawab, tapi saat ada masalah dengan pekerjaan gereja, tak bisa kulihat dan tak bisa kuselesaikan tepat waktu, yang sangat merugikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudariku. Aku sangat lalai dalam tugasku. Iya. Benar. Meskipun tidak berniat seperti antikristus untuk mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, kelalaianku juga sangat merugikan pekerjaan gereja. Aku membenci diriku karena bodoh dan tak bertanggung jawab, karena aku melanggar di hadapan Tuhan. Aku merasa sedih dan bersalah, juga berutang budi kepada Tuhan dan saudara-saudariku. Iya, pemimpin palsu tidak bekerja nyata dan tak bertanggung jawab, yang sangat merugikan jalan masuk kehidupan saudara-saudari dan juga pekerjaan gereja. Iya, Benar. Lalu aku merenungkan diri, mengapa aku selalu memikirkan dagingku dan penuh tipu daya dalam tugasku? Lalu kulihat kutipan firman Tuhan yang sangat membantuku. Firman Tuhan berkata, apakah racun iblis itu? Bagaimana racun iblis dapat disingkapkan? Misalnya, jika engkau bertanya bagaimana dan untuk apa seharusnya orang hidup, orang akan menjawab, tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Satu frasa ini mengungkapkan sumber penyebab masalahnya. Falsafah iblis telah menjadi kehidupan manusia. Apapun yang orang kejar, mereka melakukannya demi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hidup hanya demi dirinya sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini adalah kehidupan dan falsafah manusia, dan ini juga mewakili natur manusia. Perkataan ini telah menjadi natur manusia yang rusak. Potret sebenarnya dari natur jahat manusia yang rusak, dan natur jahat ini telah menjadi dasar bagi keberadaan manusia yang rusak. Selama ribuan tahun, manusia yang rusak telah hidup berdasarkan racun iblis ini hingga hari ini. Segala sesuatu yang iblis lakukan adalah demi selera, ambisi, dan tujuannya sendiri. Dia ingin melampaui Tuhan, membebaskan diri dari Tuhan, dan menguasai segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Sekarang ini, sampai sedemikian rupa manusia telah dirusak oleh iblis. Mereka semua memiliki natur yang jahat, mereka semua berusaha menyangkal dan menentang Tuhan. Mereka ingin mengendalikan nasib mereka sendiri dan mencoba menentang pengaturan dan penataan Tuhan. Ambisi dan selera mereka sama persis dengan ambisi dan selera iblis. Oleh karena itu, natur manusia adalah natur iblis. Amin. Amin. Aku merenungkan firman Tuhan dan menyadari bahwa aku malas, tak bertanggung jawab, dan tak punya hati nurani. Karena aturan iblis tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri sudah berakar di diriku. Itu menjadi naturku. Iya. Hidupku berdasarkan ini, hanya mempertimbangkan kepentingan dagingku, lalu menjadi makin egois dan tercela. Saat aku khawatir atau harus menderita dan membayar, aku mencoba untuk menghindarinya melakukan hal yang membuatku tak terlalu menderita. Saat tugas kepemimpinan menuntut lebih banyak kekhawatiran dan penderitaan, aku ingin satu tugas. Saat beban kerja meningkat, aku tak mau membayar lebih. Lalu lepas tangan terhadap pekerjaan saudari Chow dan mengabaikannya. Melihat dia dalam keadaan buruk, aku tak ingin menyelesaikannya. Meski Tuhan mengingatkanku bahwa dia tidak tepat untuk tugas ini, aku beralasan sibuk dengan pekerjaan untuk menunda menyelidikinya. Sampai masalah dia menjadi serius dan dia harus diberhentikan. Tuhan mengangkatku dengan tugas pemimpin gereja
untuk memberiku kesempatan menerapkan. Dengan harapan aku akan bertanggung jawab dengan amanatnya. Mengawasi saudara-saudariku agar bisa menggenapi tugas. Itu benar. Namun, apa yang kulakukan? Aku tak melakukan tugas dengan baik. Aku hanya mendambakan kenyamanan. Dan tak melakukan hal yang bisa membuatku khawatir dan menderita. Sudah lama aku percaya kepada Tuhan dan menikmati banyak firman Tuhan. Tapi saat ada masalah, aku memikirkan kenyamananku. Aku egois dan tercela, membuat Tuhan jijik. Aku tak punya kemanusiaan dan nalar, serta mengkhianati niat baik Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku memikirkan dagingku dan mengabaikan pekerjaan nyata yang sangat merugikan pekerjaan gereja. Tapi Engkau tidak menghukumku sepantasnya. Kau memberiku kesempatan bertobat dan merenungkan diri. Aku ingin bertobat kepadamu. Apapun tugasku nanti, aku tak ingin memanjakan dagingku dan mendambakan kenyamanan. Aku ingin bertanggung jawab dan melakukan tugasku secara praktis. Amin. Lalu, aku membaca 2 kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, orang yang memiliki hati mampu memperhatikan kehendak Tuhan. Mereka yang tidak memiliki hati adalah bagaikan cangkang kosong. Orang bodoh, mereka tidak peduli untuk memperhatikan kehendak Tuhan. Aku tidak peduli betapa mendesaknya hal ini bagi Tuhan. Aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Setidaknya, aku tidak sedang menganggur atau bermalas-malasan. Orang semacam itu tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Mereka juga tidak memahami bagaimana memperhatikan kehendak Tuhan. Dalam hal ini, apakah mereka memiliki iman sejati? Nuh memperhatikan kehendak Tuhan. Dia memiliki iman sejati. Oleh karena itu, tidaklah cukup hanya melakukan yang terbaik. Di dalam hatimu harus ada perhatian sejati, yang merupakan hati nurani yang ditemukan dalam diri manusia. Itulah yang seharusnya manusia miliki dan yang ditemukan dalam diri Nuh. Bagaimana menurutmu? Untuk melakukan hal seperti itu pada zaman itu, berapa tahun yang akan dibutuhkan untuk membangun bahtera tersebut jika Nuh berlambat-lambat dan tidak memiliki perasaan mendesak, tidak ada kecemasan, tidak ada efisiensi? Mungkinkah bahtera itu diselesaikan dalam waktu 100 tahun? Tidak. Pasti dibutuhkan beberapa generasi untuk membangun secara terus-menerus. Di satu sisi, membangun sebuah benda padat seperti bahtera akan memakan waktu bertahun-tahun. Di sisi lain, mengumpulkan dan memelihara semua makhluk hidup juga akan memakan waktu bertahun-tahun. Apakah mudah untuk mengumpulkan makhluk-makhluk hidup ini? Tidak mudah. Oleh karena itu, setelah mendengar perintah Tuhan dan memahami kehendak Tuhan yang mendesak, Nuh merasa bahwa hal ini tidak mudah ataupun sederhana. Dia menyadari bahwa dia harus mengerjakan dan menyelesaikan amanat ini sesuai dengan maksud Tuhan, agar Tuhan akan dipuaskan dan ditenangkan, sehingga langkah pekerjaan Tuhan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Seperti itulah hati Nuh. Dan hati macam apakah ini? Itu adalah hati yang memperhatikan kehendak Tuhan. Sepenting apapun pekerjaan yang dilakukan seorang pemimpin atau pekerja, dan apapun sifat pekerjaan ini, prioritas nomor 1 mereka adalah memahami keadaan pekerjaan terkini.
Mereka harus berada di sana secara langsung untuk menindaklanjuti segala sesuatu dan mengajukan pertanyaan, mendapatkan informasi mereka secara langsung. Mereka tidak boleh hanya mendengar apa kata orang atau mendengarkan laporan orang lain. Sebaliknya, mereka harus mengamati dengan mata kepala sendiri bagaimana kinerja staf, bagaimana kemajuan pekerjaan, kesulitan apa yang ada, apakah ada area yang bertentangan dengan tuntutan yang di atas, apakah tugas spesialis telah melanggar prinsip, apakah ada gangguan atau kekacauan, apakah ada kekurangan peralatan yang diperlukan atau materi pengajaran untuk tugas tertentu. Mereka harus terus-menerus mengetahui dan memberikan perhatian pada semua hal ini. Sebanyak apapun laporan yang mereka dengar, atau sebanyak apapun informasi yang mereka dapatkan dari orang lain, tak satu pun dari hal-hal ini yang bisa menggantikan kunjungan pribadi. Melihat segala sesuatu dengan mata kepala sendiri lebih akurat dan dapat diandalkan. Begitu mereka familiar dengan situasinya, mereka akan mengetahui dengan jelas tentang apa yang sedang terjadi. Yang jauh lebih penting adalah pemahaman yang jelas dan akurat tentang siapa yang berkualitas baik dan layak untuk dibina, yang adalah hal sangat penting jika para pemimpin dan pekerja ingin melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Jika para pemimpin dan pekerja juga memiliki jalan untuk bagaimana membina dan melatih orang-orang yang berkualitas baik, dan tahu bagaimana cara menyelesaikan berbagai macam masalah dan kesulitan yang terjadi selama bekerja, memiliki gagasan dan saran mereka sendiri tentang bagaimana membuat pekerjaan mengalami kemajuan, dan bagaimana pekerjaan itu akan terlihat di masa depan, dan mampu berbicara dengan kejelasan tentang hal-hal semacam itu tanpa kesulitan, tanpa keraguan atau kekhawatiran, maka pekerjaan ini akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan dengan melakukan ini, pemimpin akan memenuhi tanggung jawab mereka, bukan? Para pemimpin dan pekerja harus mempertimbangkan semua hal ini. Mereka harus mengingat semua hal ini. Mereka harus selalu memikirkan hal-hal ini di benak mereka. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka harus kembali menemui semua orang untuk bersekutu dan mendiskusikan hal-hal ini, mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, jika pekerjaan mereka didasarkan pada kenyataan, tidak akan ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkanku jalan untuk melakukan tugas, yaitu memperhatikan kehendak dan memikirkan keinginannya, menjalankan tugas dengan baik, dan tak merugikan kepentingan gereja. Sama seperti Nuh yang sangat memperhatikan kehendak Tuhan. Saat Tuhan menyuruhnya membangun bahtera, dia tidak mempertimbangkan apapun. Dia hanya memikirkan cara membangun bahtera dengan cepat sesuai dengan tuntutannya. Benar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Nuh, aku ingin meniru Nuh. Belajar mempertimbangkan kehendak Tuhan dan berusaha memenuhi tuntutannya. Aku juga mengerti, agar pemimpin dan pekerja bisa bekerja nyata, ikuti perkembangannya. Dan saat menemukan hambatan dalam pekerjaan, kita harus bersekutu dan cepat menanganinya agar pekerjaan berjalan normal. Lalu pemimpinku menjadikanku penanggung jawab pekerjaan penginjilan dan penyiraman di beberapa gereja. Dan kupikir, tak bisa kubiarkan ini berjalan seperti dulu. Aku tidak bisa egois dan tidak bertanggung jawab atas tugasku. Aku harus praktis dan berusaha lebih keras untuk tugasku.
Setelah itu, aku fokus untuk melengkapi diri dengan kebenaran visi. Jika ada target penginjilan, aku aktif mempersaksikan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Di malam hari, aku mencari firman Tuhan yang sesuai dengan gagasan agama mereka. Suatu hari, saat hendak memeriksa pekerjaan gereja, kupikir para pemimpin dan diaken Injil gereja ini telah lama percaya kepada Tuhan. Mereka punya kualitas baik, kompeten, dan bertanggung jawab. Mereka bisa menangani pekerjaan dengan baik. Jadi aku tidak perlu menindaklanjuti. Begitu punya pemikiran ini, aku sadar menggunakan trik dan tipu daya lagi untuk mencari alasan tidak menindaklanjuti. Sekarang, aku bertanggung jawab atas gereja ini. Jadi melakukan pekerjaan gereja adalah tanggung jawab dan tugasku. Tak bisa lagi aku beralasan untuk mempertimbangkan dagingku dan menunda tugasku. Lalu aku berhati-hati memeriksa pekerjaan gereja. Aku menemukan masalah dalam pertemuan pendatang baru dan staf penyiraman tak bekerja dengan baik. Besoknya, aku bertemu dengan staf itu untuk bersekutu dan menyelesaikan masalah. Tak lama, aku mendengar pertemuan pendatang baru berjalan normal. Dan itu membuatku merasa sangat terlindungi. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita saat menerapkan firman-Nya. Benar. Kulihat para pemimpin dan pekerja di rumah Tuhan harus membayar. Mereka perlu menindaklanjuti dan mengawasi pekerjaan. Hanya itu cara untuk menyelesaikan masalah dan melakukan tugas dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat ini aku punya pemahaman dan berubah adalah penyelamatan Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Lewat persekutuanmu,